akan ditetapkan dan dilaksanakan, masih ingat nggak apa yang kita lakukan terlebih dahulu saat membuat tata tertib tersebut? Ya, Kita bicarakan dan musyawarahkan bersama Bu. dimusyawarahkan dan dibicarakan. Sama halnya dengan peraturan perundang-undangan di negara kita, aturan yang ada itu tidak serta-merta ada, tetapi harus dibicarakan, dimusyawarahkan dan dirapatkan oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Kita pada pembelajaran hari ini akan membelajarkan tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Melalui model problem based learning, peserta didik dapat menunjukkan sikap beriman dan bertakwa, menunjukkan sikap disiplin, sikap tanggung jawab, menganalisis dan menyajikan hasil analisis tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan dengan kerjasama yang baik. Pada pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model problem based learning. Jadi nanti kalian berkelompok menganalisis suatu permasalahan, nanti akhirnya dipresentasikan. Pada pembelajaran kali ini juga Ibu akan menilai 3 hal. Yang pertama sikap, kedua pengetahuan lewat kuisis nanti, dan yang terakhir adalah keterangan. Ini adalah peta konsep penyusunan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya kan ada tata urutannya. Kita akan membahas proses penyusunannya dari mulai peraturan yang tertinggi yaitu apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sampai kepada peraturan yang paling terakhir, depan nomor 7, Perda Kabupaten atau Kota. Selanjutnya itu ada video. Nanti silakan kalian lihat videonya ya, isi videonya ya. KPD itu rancangan peraturan daerah. Pemanggilan itu bertujuan untuk mengklarifikasi dan menelusuri proses penyusunan materi daerah tersebut. Selanjutnya, setelah kalian nonton video ini, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Adrian? Bagaimana proses pembuatan undang-undang yang benar, Bu, supaya kalau tidak disahkan tidak menimbulkan masalah? Oke, itu. Ada lagi? Tadi, Lisa. Kenapa RRU Cipta Kerja proses penyusunannya menimbulkan masalah? Berikan tepuk tangan untuk semua yang memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaannya bagus, tetapi nanti kita jawab pertanyaan tersebut pada saat kalian mengerjakan LKPD secara berkelompok. Untuk itu kita langsung saja membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, Aisyah, Laura, Adrian. Di sini kelompok 1. Kelompok 1. Nah, di sini silakan. Kelompok sudah terbentuk semua kan? Ibu bagikan LKPD-nya dulu. Dan bahan aja. Baik, LKPD-nya sudah di kelompok masing-masing. Silakan kalian kerjakan sesuai perintah LKPD. Waktunya 30 menit. Silakan mulai dikerjakan. Silakan dikerjain, misalnya ini masalah tadi sesuai dengan LKPD di situ. Videonya apa? Video tentang apa? Masalahnya apa? Masalahnya itu apa? Apa masalahnya? Jelaskan, analisis. Kaitan dengan materi yang proses penyusunan apa? Akhirnya dikasih solusinya. Kayak gitu. Insya Allah harus paham. Apa? Sampai dicabut. Iya, sampai harus dicabut. Ini sapi kan, sapi sedikit. Ini yang diberikan presentasi untuk kami. Ada yang mengalami kesulitan? Yang mau bertanya boleh kalau ada kesulitan.
Kalau sudah semua LKPD-nya sudah diselesaikan, berarti saatnya kita presentasi ya. Silakan kita mulai dari kelompok 1 maju ke depan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Permasalahan pengesahan rancangan undang-undang cipta kerja menimbulkan masalah di masyarakat. Selain itu, draft RUU Cipta Kerja tidak terbuka ke replik sehingga tidak ada asa terbuka, sehingga MK menguji UU Cipta Kerja dan menyatakan bahwa UU tersebut harus diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun. Keterkaitan materi dalam proses pembentukan undang-undang, rancangan undang-undang dapat diajukan oleh DPR atau Presiden. Dalam proses pembuatan, penyusunan dan pembahasan RUU oleh DPR harus melibatkan partisipasi publik. Demikian presentasi kelompok kami. Apa ada yang ingin bertanya? Siapa yang mau bertanya? Dewi. Yang dari Dewi apa Dewi? Saya Dewi dari kelompok 2 ingin bertanya, kalau RUU tidak disetujui Presiden maka apa yang akan terjadi? Tidak disetujui, maka RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Tidak boleh diajukan lagi. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Tidak? Sudah jelas? Dewi? Oke, baik. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 Ngatiin yang lainnya ya. tidak dimuat mata pelajaran atau mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia untuk mendidik tinggi. Peraturan pemerintah ini bertentangan dengan undang-undang. Solusinya menurut kelompok kami yaitu dalam pembahasan penyusunan peraturan pemerintah harus teliti, cermat dan meminta masukan dari berbagai pihak. Selain itu, dalam prosesnya peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Coba ada yang ingin bertanya? Saya Sekar dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah peraturan pemerintah 057 tahun 2021 sudah direvisi? Jawabannya ya sudah. Revisinya terbit peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2022 dan sudah memasukkan mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Tadi kelompok 1 membahas tentang RUU KUHP. Betul ya? Kalau kelompok 1 RUU KUHP itu menimbulkan masalah karena tidak ada asas keterbukaan dan draftnya tidak terbuka secara publik. Nah, kemudian kelompok 2 juga bagus. Kelompok 2 tadi menampilkan tentang peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 bahwa di dalam peraturan pemerintah itu mata pelajaran PPKN dan bahasa Indonesianya hilang. Sama halnya dengan tadi kelompok 1, 2, 3 tadi sudah menampilkan dengan baik semua, analisisnya sudah baik. Nah, jadi kalau misalnya ada peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai, misalnya tidak sesuai dengan peraturan yang di atasnya, kemudian proses penyusunannya tidak mencerminkan asas-asas seperti keterbukaan, keadilan, kemudian tidak teliti oleh pengesahannya, dan ada masyarakat mengkritik, maka pemerintah harus terbuka.
Hari ini kita sudah sampai ke bagian penutup ya. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Haris? Kesimpulannya, proses penyusunan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan UUD dan UU No 12 tahun 2011. Contohnya untuk penyusunan undang-undang, maka lembaga negara yang dapat membentuk undang-undang yaitu DPR bersama Presiden. Dalam proses penyusun peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas seperti asas keterbukaan dan harus melibatkan publik agar peraturan perundang-undangan tidak merugikan masyarakat. Betul sekali kesimpulan dari Haris. Berikan tepuk tangan untuk Haris. Nah, jadi proses penyusunan peraturan perundang-undangan itu sangat panjang. Undang-undang jadi itu tidak langsung jadi, tapi ada prosesnya, dirapatkan dan dimusyawarahkan oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang. Selanjutnya kita akan mengerjakan kuis ya. Silakan buka link kuisis yang sudah Ibu berikan. Kita mulai. Tiga, dua, satu. Stop. Pertama Ria, berikan tepuk tangan. Peringkat 2 Haris. Peringkat 3 Hamza. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya Ibu mau bertanya lagi. Refleksi. Ada yang mau memberikan refleksi terkait pembelajaran hari ini? Acungkan tangan. Laura. Senang karena dapat menonton video dan diskusi bersama kelompok terkait permasalahan di video. Kalau yang lainnya gimana? Kegiatan pembelajarannya menyenangkan? Pas kuis menyenangkan? Bermanfaat tidak? Pas menganalisis video juga bermanfaat? Bermanfaat tidak? Bermanfaat. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sikap patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Silakan kalian baca bukunya halaman 65 dan minggu depan kita akan menggunakan model pembelajaran project. Jadi nanti ada project yang akan kalian lakukan. Untuk itu kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.